Baik, selamat pagi Pak Duat Maji. Selamat pagi Bapak Ibu yang sudah hadir dalam ruang meeting kita. Selamat pagi. Ini pertemuan kita yang ke-12. Semoga kita semua tetap semangat sampai kegiatan ini selesai. Dan terutama ya kita bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari kegiatan ini. Kita akan segera mulai untuk pertemuan hari ini. Waktu saya berikan kepada Pak Duat Maji. Silakan Pak. Baik Bapak, Pak Peter. Terima kasih Pak Peter. Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap sehat ini. Ya, di masa COVID ini luar biasa ini perasaan saya haru biru. Karena sebelah rumah sekarang udah pulang sembuh, alhamdulillah. Jadi ikut tegang juga gitu. Karena kita punya grup RT itu, kok ya sebelah kanan saya kena, sebelah kiri saya kena ini. Waduh, saya kalau pergi ke masjid itu agak dilirik-lirik orang gitu loh Pak. Jadi nggak nyaman juga. Jadi kayak menjauh gitu. Jadi terpaksa juga beberapa kali nggak ikut Jumatan di rumah gitu. Semoga itu nggak terjadi. Kampus kami masih lockdown karena selalu ada berita yang seperti itu. Hari ini kita tinggal punya 2 hari lagi ya Pak Peter ya. Mungkin dari sisi Uncen itu harus menyiapkan bukti keberhasilan Pak Peter. Kalau 2 hari lagi berarti saya lihat itu kan kita terakhir Senin. Ya. Nah Senin itu sudah ngumpul berapa sekarang indikator luarannya? Kalau sudah di atas target ya bagus. Ya. Tapi kalau belum ada, Pak Peter kayaknya harus kerja keras, knocking the door teman-teman itu datang ke rumahnya untuk paling tidak nyerahin draft. Bentuk apapun draft. Gitu. Ya. Yang kemarin bisa untuk bukti running duplicate checker sama Grammarly itu bisa untuk Pak, menjadi contoh ya, yang bisa untuk bukti. Nah sekarang sudah ada berapa Pak Peter? Ini saya membela teman-teman Uncen sehingga nanti di mata dikti dianggap berhasil gitu. Mudah-mudahan ada dari Pak Joko ya sama Ibu Eni. Saya ada yang katakanlah 70% itu satu, yang draft kasar satu gitu. Bu Pak Julison mungkin satu. Yang lain juga mudah-mudahan. Saya masih bahasa Indonesia itu draftnya. Enggak apa-apa Pak. Enggak apa-apa karena ditembak ke jurnal nasional Sinta Pak. Nanti bahasanya begitu. Iya. Jurnal terakreditasi Sinta. Nah, tinggal Sinta berapa kan gitu nggak penting itu Pak. Pokoknya ada draft. Sekarang ini Pak Peter itu butuh bukti gitu. Draft. Nah ini silakannya Pak Peter ini membela institusi ini. Jadi Pak Peter juga harus, teman-teman harus aware atau ikut komitmen Pak Peter nih. Kalau udah membawa institusi ini agak repot ini. Artinya harus besar-besaran gitu. Ya. Karena ada kalimat yang saya dengar tuh managing professor atau herding professor like herding cats kan gitu ya. Jadi kalau digiring tuh dosen tuh susah itu. Meong-meong atau nyakar ya, gitu. Jadi tak pikir itu termasuk lucu dan saya kalau ngomong dengan teman-teman dimanapun tentang evaluasi diri itu selalu begitu. Karena kalau enggak ini semua dosen ini orientasinya ke profesorship loh ini. Terus siapa yang bantu Pak John Lumberi sebagai dekan gitu? Ya tahu ngurus fakultas itu siapa? Nah, nanti terus yang ngurus fakultas ketinggalan semua profesornya gitu. Iya. Nah, itu belum di level universitas itu. Kalau institusi mau maju sepertinya ya harus ada Kopassus yang ngurus institusi gitu, yang mungkin juga harus difasilitasi oleh Pak John Lumberi itu.
Pak Dekan kasih mobil atau sedan apa untuk ngejar karya ilmiah Newport Pak Peter gitu. Oke, paling tidak nanti Pak Dekan kan kayaknya sudah mau beli Turnitin sama Grammarly itu Pak. Iya, siap. Ya, saya lihat wajah beliau ini ikhlas kayaknya. Siap beli gitu Pak Julison, jadi tenang aja Pak Julison. Siap, ya. Terima kasih Pak Deka. Pokoknya nanti kalau nggak jadi beli, tolong telepon saya Pak. Iya, baik. Karena ini untuk nulis kayaknya luar biasa pentingnya itu. Walaupun ada yang gratis, tapi kayaknya kok nggak enak juga kalau ditanya, oh kita pakai gratis kok Pak Dekan nggak ada komitmen, adanya komat kamit misalnya. Mohon maaf nih Pak John, kita guyonnya sering banget. Siap Pak. Makanya saya kerasa ini ketemu Pak Joko, Pak Julison sama Pak Peter ini ya. Jadi asik ini, tiap pagi ketawa terus nih. Ini istri saya sering nanya, ini acara apa kok ketawa terus? Oke, Pak Peter, mungkin saya share lanjutin yang kemarin ya Pak Peter tentang predator ya. Nanti sambil praktek juga internetnya semoga lancar gitu. Kita bisa sharing bersama, mungkin Pak Julison juga bisa nyari untuk bidang ilmu masing-masing gitu. Jadi saya share dulu, share screen. Nah, mungkin mulai dari ini aja biar ketawa lagi kita, Pak Julison ini. Ini yang kartun kemarin ini selalu menarik bagi saya karena ini saya bayangkan ini Pak Joko nanti ketika mau udah jadi profesor gitu mau submission gitu. Jadi rambutnya udah begini gitu. Terus dia sambil bilang, waduh sekarang ada quite an improvement, ada improvement untuk kita sampai paper accepted gini. Siap-siap ini ada Turnitin, ada Grammarly, ada bawa kapak dan seterusnya ini. Nah, yang termasuk Pak Julison kemarin yang kita diskusi adalah bagaimana milih jurnal atau ciri khasnya predator gitu. Nah ini nanti kita praktekkan bagaimana menggunakannya. Ini udah kita lihat kemarin. Nah, saya lanjutkan dulu sebelum ke predator itu kita mau milih open access atau mau traditional journal. Nah, ini ternyata di dunia publikasi ini termasuk jadi bahasan sekarang. Kaget juga saya. Wah, ternyata artinya kita ngomong-ngomong di prodi di jurusan itu ternyata juga seluruh dunia ini bahas itu ternyata ya. Intinya begini. Jadi ada 4 faktor nih yang mempengaruhi. Kita milih tradisional yang hard copy itu atau online. Nah, yang hard copy pun sekarang online. Yang tradisional itu online. Tapi bedanya dia juga hard copy gitu ya. Nah, ternyata kalau kita milih online atau enggak itu kurang lebih alasannya ini. Ya. Yang pertama itu memang visibilitas. Artinya kita dilihat orang lain enggak. Penampakannya di online, di perpustakaan seperti apa. Yang paling sering kan di komputer kita seperti apa. Ada enggak itu jurnal itu. Ini menjadi pertimbangan penting ini. Karena apa? Karena untuk majalah open access itu sekarang lebih tinggi, lebih visible, lebih mudah dilihat di internet, gitu ya. Bahkan yang format 42% PDF pun, kan kita ada yang modelnya nggak PDF. Itu lebih tinggi, 42% lebih tinggi. Dan pengunjungnya pun 23% lebih tinggi. Artinya memang mau nggak mau, open access ini harus
pikirkan untuk ke depan kayaknya akan lebih besar lagi perannya. Nah sekarang biaya problemnya. Ini yang selalu saya tanya, apakah pakai Grammarly gratis atau terutama untuk ngajari, kalau saya ngajarin mahasiswa Pak, entah S1, S2, S3 gitu ya. Itu selalu ketemunya biaya. Mahal Pak, nggak jadi kalau bisa nge-hack gitu ya. Atau numpang. Kalau kita punya teman di universitas yang besar itu enak itu. Nggak usah beli gitu, tapi ya agak malu dikit gitu. Nitip istilahnya, pinjam account. Nah, kalau account-nya dikasihkan kita itu kayaknya enggak. Yang paling sering, saya itu sering minta cari artikel yang susah gitu ke teman saya yang jadi profesor di Australia sana. Nah, dia tahu kan kita miskin, jadi nyaman gitu. Saya tinggal bilang, bos tolong carikan artikel gini. Ini alamatnya, set. Nah, terus kalau dia kosong langsung balas itu email, set ini, nah, beres tuh. Tapi kan nggak mungkin saya tiap hari minta 20 download gitu. Kasihan dia gitu loh. Kayak nggak punya etika juga saya gitu loh. Paling tidak harga diri lah. Nggak nyaman juga minta tolong orang terus. Misalnya Pak Joko punya akun gitu, terus saya, Pak Joko, pura-pura saya hello dulu biasanya. Terus habis itu terus, karena ini bisa nggak Pak Joko bantu gini. Mesti sambil senyum atau nggak senyum pun mesti lakukan, kan nggak nyaman juga. Oke, sekarang ini open access itu bahkan sudah minta duit sebelum dibaca. Jadi hati-hati, ada tips juga dari pengelola jurnal yang editor yang bagus gitu. Jangan pernah mau ketika jurnalnya itu kita nggak kenal. Artinya dicek di SJR-nya. Terus minta duit sebelum, baru submission, bukan publication fee atau untuk proses setelah. Biasanya yang bagus adalah setelah accepted. Accepted baru bayar. Nah ini masuk akal. Tapi saya lihat juga sekarang ada beberapa jurnal yang karena alasannya adalah untuk peer review. Peer review-nya harus digaji gitu loh. Tapi jurnal yang bagus itu peer review nggak digaji loh, dikasih poin. Ya, kalau kita sering membaca gitu nanti dapat poin. Terus kalau kita submit di jurnal itu, poin itu bisa diakumulasi dan itu value-nya bisa 28 juta itu. Kalau kita submit misalnya bayarnya Q1 28, kita udah baca misalnya 4 gitu, terus kita submit di situ sebagai author bukan sebagai reviewer, poinnya itu wujudnya bisa 28 juta itu. Kita nggak bayar intinya, jadi dia editornya bilang, karena saudara sudah pernah membantu kami untuk mereview sebanyak ini poin Anda masih kami simpan. Untuk itu Anda tidak dikenakan biaya apapun, bahkan poinnya masih tersisa. Wah gitu. Nah ini bagus kalau misalnya institusi memberi reward kita Q1 25 juta gitu. Nah dia bersih dia. Tapi sering lupa kalau Q1 itu bayarnya ada yang 30, ada yang 28 gitu kan. Jadi sebetulnya penulis itu tombok. Ketika dapat Q1 dia itu harus bayar 28, reward dari universitas, 25 potong pajak, terimanya 22 kan gitu. Jadi dia masih tombok, kalau 28 berarti tombok 6 juta. Tapi tetap banyak yang melakukan sekarang, terutama bagi teman-teman yang sudah mau GB, profesor. Jadi menurut saya tetap bagus ada sumbangan dari kampus gitu ya. Di kampus kami ini ada sumbangan namanya seminar dalam negeri, seminar luar negeri. Dipatok 4 juta. Gitu. Yang luar negeri. 2 juta dalam negeri. Impact-nya luar biasa. Yang nggak pernah seminar pun akhirnya belajar bahasa Inggris, membayangkan tiketnya dibantu 4 juta gitu loh. Kalau kita beli jauh hari sebelumnya, itu bisa lumayan supportnya. Kalau tiket ke Cina aja bisa hanya 6 juta PP gitu. Nah, tapi kalau beli mendadak, ya mahal. Nah, COVID ini banyak korbannya, karena kita udah beli, nggak jadi acaranya, sama tiketnya nggak bisa di-reimburse. Yang bisa Garuda yang mahal itu. Jadi pada kecewa ini, ada gerombolan dosen yang mau ke luar negeri seminar, karena syaratnya harus presenter ya. Oke,
biayanya ini termasuk tinggi nih kalau jurnal tradisional pun kurang lebih 100 sampai 250 dolar ya. Bahkan ada yang ngecat 1000 per halaman loh. Jadi tak hitung benar itu kalau 7 halaman 7.000. Ya. Ada yang seperti itu. Cuman harus diingat juga yang Q1 itu banyak yang gratis lah. Banyak yang gratis, tetapi novelty-nya harus tinggi gitu. Jadi kalau kita udah nyantol di Q1 yang seperti itu enak itu. Kita nggak ngirim aja ditanya, kok nggak ngirim gitu. Jadi kita udah dianggap peneliti handal gitu. Kalau beberapa kali ngirim gitu. Jadi seperti itu. Di jurnal-jurnal yang sudah sponsorship-nya maju, terutama untuk bidang-bidang kedokteran ya. Kedokteran itu sponsornya luar biasa itu, obat sama industri farmasi ya, industri farmasi, industri peralatan medik gitu. Itu luar biasa itu. Teman-teman saya yang dokter ini seminar ke luar negeri udah nggak butuh sumbangan dari fakultas tuh. Dia udah langsung tiap tahun bisa seminar ke luar negeri, milih negaranya, presenter atau enggak, didanai sama plus 1 teman gitu. Nah, waduh, kalau bidangnya Pak Peter kayaknya enggak ada itu yang nyponsori kayak gitu. Ya, industri apa yang nyupport bidang engineering atau bidang pertanian itu jarang. Tapi kalau kedokteran luar biasa. Oke, yang ketiga memang prestis. Jadi banyak jurnal open access itu yang mungkin tidak dikenal di bidang ilmu kita dan bermunculan baru ya. Kemudian sehingga menyebabkan kita tidak yakin terhadap open access itu. Tetap kita akan ke tradisional dan kita tahu yang tradisional itu susah banget masuknya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kecepatan ini terkait dengan kalau kita butuh kum cepat gitu, udah mau GB terus pengen kumnya cepat. Ini kita harus melihat kecepatan penerimaan atau turnaround publikasi, apakah dia itu per bulan, per 2 bulan, per 3 bulan. Nah ini kalau pengelola jurnal akan tahu diri lah, mau diterbitkan berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali, karena flux dari masukan artikel itu bisa akhirnya memutuskan mau di-set tiap bulan atau tiap 2 bulan atau tiap 3 bulan dari pengalaman selama ini gitu. Agak susah untuk meningkatkan jumlah yang sangat signifikan kalau status Sintanya tetap belum naik atau Q-nya belum naik gitu ya. Dari Q4 menjadi Q1 misalnya. Begitu itu dia naik, otomatis akan semuanya ikut, impact factor-nya ikut, high index jurnalnya ikut, semuanya ikut. Sehingga di sini kalau lihat angkanya, feeling saya benar dengan Bapak-Bapak sekalian bahwa sebagian besar kita sampai 70% tuh menganggap bahwa penerimaan itu penting itu, waktu kecepatan itu. Ya. Nah, kalau Pak Peter kemarin punya pengalaman lama di review gitu ya. Itu segera ditanya aja Pak. Jadi ada etik untuk komunikasi dengan editor dan itu diperbolehkan. Bahkan kalau kita ditolak pun kita tetap harus komunikasi sama mereka. Yang kita itu sering nggak lakukan. Kalau udah ditolak udah diem aja, nggak usah apa, karena kayak frustasi kita kan, ditolak apa gunanya gitu. Nah itu sering orang itu kalau bidangnya sama dengan kita, itu suatu ketika ketemu Pak, entah dia udah keluar dari jurnal itu, terus ikut proyek apa, terus kita ketemu. Jadi memang pergaulan dunia akademis ini harus seperti itu ya. Kita kayaknya sepertinya harus tetap saling menghormati lah. Ditolak pun itu karena tugas dia gitu. Dan mungkin yang menolak itu nggak membaca, dia hanya meneruskan administrasi, yang menentukan adalah peer review. Nah itu yang repot. Yang nggak nyaman tuh kalau previewnya kontak kita atau kita malah tahu previewnya siapa, itu bisa lebih nggak nyaman lagi kalau ditolak. Ya makanya blind review harusnya, memang nggak kelihatan siapa yang membaca. Tapi orang kita itu sering terutama kalau diterima biasanya tuh
Saya misalnya mereview punya Pak Peter, langsung, Pak Peter, bagus, saya sudah oke gitu. Ah, seneng dia, Pak Peter seneng. Tapi partner saya bilang nggak oke gitu loh. Nah, itu jadi problem. Makanya komunikasi itu jangan terlalu langsung. Batasnya di editor aja kalau kita ngelola jurnal. Tapi sebagai author, kadang-kadang kita penasaran siapa yang membaca punya saya ya gitu. Apalagi pendapatnya kita nggak setuju. Nah, itu sering terjadi kalau di jurnal internasional adalah file Word-nya itu ada komentar review itu loh. Itu kalau kita mereview namanya harus diganti gitu. Enggak Duat Maji lagi atau Pak Peter gitu. Kan sering komputer kita bunyinya Pak Peter gitu kan. Lalu Pak Peter mereview lupa waktu mereview tulisannya gini, Peter .2, ini kurang bagus. Nanti komennya banyak sekali di tulisan review itu. Nah, ketahuan itu. Nah, yang nggak enak itu kalau ketahuannya di kampus. Artinya jurnal kampus, reviewernya kampus, yang ngelola kampus, penulisnya orang kampus. Satu kampus, nanti jangan-jangan misalnya Pak Joko direview Pak Peter, ketemu di jalan biasanya say hello, ini langsung mukanya nggak say hello, gitu, nggak welcome gitu. Nah, itu mesti Pak Peter bingung nih, kenapa nih Pak Joko nih? Apakah karena nggak beli Grammarly apa gimana gitu? Padahal karena tadi Pak Joko karena Pak Peter mereview terus ditolak gitu loh. Terus alasannya nggak menyenangkan misalnya gitu. Nah ini yang harus kita perhatikan ketika predator. Istilah predator ini dulu sangat mengemuka di dikti ya. Sehingga dikti pun ada yang namanya blacklist jurnal. Blacklist jurnal itu kalau versi dikti itu seringnya ditemukan banyak kesalahan typo di jurnal itu. Dan salah satunya adalah jurnal luar negeri, tapi isinya banyak orang Indonesia. Yang paling sering adalah seminar di luar negeri, pengelolanya kayaknya luar negeri, 90% pesertanya orang Indonesia. Seminarnya di luar negeri. Nah, saya pernah ikut. Nah ini satu gedung itu kok, wah ini kok ngomongnya bahasa Padang, ini bahasa Jawa, ini bahasa Bengkulu gitu loh. Jadi, wah ini kesan luar negerinya nggak ada. Jadi kayak kapok saya kalau yang itu ikut yang kayak seperti itu. Nggak ada ininya Pak. Orientasinya sepertinya terus jadi nggak akademis gitu loh. Nah, oke. Yang seperti itu kayaknya dikti juga tahu sekarang. Jadi ada dua yang diamati dikti itu. Kalau misalnya Pak Peter selalu nulis di jurnal A gitu, terus selalu di jurnal A gitu. Nanti untuk GB itu kayaknya dinilai rendah Pak, atau malah nggak dinilai. Hati-hati untuk GB-nya. Jadi teman saya ini yang saya cerita kemarin tuh, ketemu dia ngajukan GB, masuk dikomentari itu. Artinya jurnalnya kok itu saja. Nah, ini repot ini. Penilaiannya ini aneh-aneh. Begitu kita sudah berhasil gitu dicari-cari sepertinya gitu loh. Tapi semoga itu menjadi mungkin memang pertimbangan ya. Kalau ingin disitasi bagus kan kita harus nyebar. Kalau paper kita memang bagus kan disebar ke banyak jurnal yang standar Q-nya mungkin sama. Jadi saya juga harus hati-hati sekarang kalau seperti itu gitu ya. Nah sekarang yang predator ini yang nggak nyaman menurut saya satu, bukan kita kecewa karena apa? Karena paper sudah kita serahkan, ditarik itu nggak bisa, gitu loh. Jadi hak itu, bayangin kalau saya kerja keras, datanya bagus gitu, terus karena prosesnya lama saya protes itu nggak jelas, nggak dijawab, tapi paper udah di situ loh. Reason yang paling utama kan kita nggak boleh menyerahkan menyerahkan paper di dua jurnal. Itu pelanggaran etika akademis itu. Nah, tapi kalau jurnalnya bandit kayak gimana? Udah diserahkan di itu. Jadi kayak hak cipta kita itu milik dia. Ditarik nggak bisa. Kita kan tahu kalau misalnya itu terus akhirnya kita kejebak pengen cepat baca, pengen keluar itunya, serahkan ke dia. Tahu-tahu lama. Lama itu biasanya bukan lama
di accept ya. Malah seringnya adalah lama dipublish. Ingat kan ada submission, pertamanya langkah pertama kan submitted, kita dari sisi kita nih ya. Submitted terus nunggu, terus dia merespon, terus under review. Under review bisa bolak-balik. Bisa 2-3 kali. Under review terus accepted. Nah, itu bagi kita udah selesai itu, udah happy news itu. Nah, dari accepted itu kan terus bayar dan seterusnya. Itu ada yang 2 tahun loh Bapak sekalian. Ada yang 1 tahun. Makanya Dikti banyak programnya itu bukan publish, tapi accepted. Karena kalau diukur itu multi-year project itu jadinya. Dari sisi keuangan negara susah itu. Indikatornya harus publish gitu. Susah itu. Mungkin pasti nggak berhasil. Jadi under review paling tinggi. Agak paling rendah submitted. Karena submitted itu ada yang sampai di program World Class Professor yang saya kelola itu ikut mengelola, itu ada yang 3 kali loh, pindah sampai. Jadi dari jurnal 1 ditolak, pindah jurnal sebelahnya, tolak lagi. Ini udah direview, diedit nih. Pindah lagi jurnal ketiga, di Q1 ini. Keempatnya turunkan ke Q2. Jadi udah 4 kali ya. Baru ada jawaban under review. Belum accepted ya tahun itu. Jadi memang sepertinya kalau jurnalnya bagus bukan predator kita aman karena menyerahkan submitted nanti ada under review itu banyak komentar. Nah, komentar itu seperti yang kita diskusikan kemarin ada Grammarly, ada Turnitin tapi ada substansi. Kalau kita perangnya adalah di Turnitin sama Grammarly itu kan plagiarismnya atau similarities-nya plus grammar bahasa Inggrisnya. Tapi begitu di review, under review sama pemilik jurnal dan peer review mesti bidang kita, ya itu berarti kalau ditolak pun ada substansi masuk. 3 sudah ada Turnitin, Grammarly, substansi. Nah kalau kita masuk Q1 tolak lagi, Q1 tolak. Ada 3 substansi yang sudah masuk. Tapi semoga penolakannya itu bukan karena semoga substansi, bukan karena format Anda tidak sesuai. Nah, itu nggak dapat apa-apa kita. Strateginya memang kalau begitu ada ditolak Q1, diedit, disesuaikan permintaan dia, tapi kan udah nolak. Tolakannya, alasannya ada. Nah, itu tuh kita resubmit lagi ke Q1 sebelahnya. Gitu ya. Biasanya yang lebih mahal. Kita kan cari yang murah nih, dari murah terus ke mahal. Nggak apa-apa. Kalau ditolak lagi pindah Q2. Mungkin kalau gagal terus di Q2 pindah Q3. Kalau gagal terus ya sudah Sinta 6 lah gitu. Ternyata strategi itu harus dipakai. Makanya mapping jurnal bidang ilmu kita termasuk nanti yang kita lihat itu adalah persentase diterima atau enggak, biayanya berapa, gitu ya. Itu menjadi mapping kita secara pribadi, sehingga kalau ini gagal, kalau ini gagal. Itu termasuk dalam pembahasan open access jurnal ini. Oke, jadi yang pertama tadi ya minta duit sejak awal submission. Kalau yang predator nih, jahat banget ya. Tapi nggak apa-apa, yang saya khawatirkan itu kita submit, lupa ada dia minta duit itu. Terus begitu kita submit, paper kan di tangan dia. Terus kita suruh bayar gitu loh. Terus kita kalau enggak, itu nggak bisa dicabut gitu. Terus gimana? Statusnya gantung. Ya kalau bayarnya cuma 1 juta. 1 juta juga banyak itu. Dibanding 20.000-nya Pak Joko masih banyak 1 juta kan. Nah, hak cipta itu yang menurut saya ganggu betul ya. Jadi hati-hati nih. Ini ada di Bapak Ibu sekalian kalau buka email dan pernah nulis terus ada email itu mesti ada permintaan untuk menulis mensubmit di jurnal internasional. Hari ini aja saya ada tambah 3 tak delete itu. Itu saya khawatirnya bukan itu, malah kalau saya buka itu ada virusnya gitu loh. Karena yang saya cerita 3 minggu yang lalu teman saya dapat tawaran seminar internasional sambil bilang itu,
Anda kami anggap hebat untuk bidang ini, maka Anda kami undang. Kalau berkenan silakan melihat. Nah, baru melihat pamfletnya itu, flyernya. Dikirimi virus. Semua file dia yang dia kerja, entah KPPT, PDF, DOCX gitu ya, semua hilang. Tuh ada susulan email, kalau pengen aman bayar 10 juta. Saya kok heran, dia kok bisa tahu 10 juta rupiah gitu loh. Segera transfer. Kalau sudah bayar, nanti akan saya sembuhkan gitu. Nah, tapi kalau sudah bayar atau nggak disembuhkan, kita ngeceknya kemana coba? Ini baru terjadi 3 minggu yang lalu. Makanya saya pesan Bapak Ibu sekalian yang ikut acara ini, kalau punya file penting tolong dikirim ke email tambahan tadi. Misalnya pakjulison.data@gmail. Udah itu miliknya Pak Julison untuk store data aja. paknumberi.data@gmail. Email khusus untuk nyimpen data. Jadi disebar gitu selain beli hard disk eksternal. Jadi saya pakai gitu, jadi pernah laptop saya hilang ya nangis juga saya. Karena kerjaan sebulan itu, yang sudah tak edit hilang itu. Pas naik pangkat lagi, waduh, ngetik nomor SK itu ya teler betul itu. Ngalamin saya. Jadi makanya pengalaman istilah saya babak belur itu jangan diulang oleh teman-teman babak belur. Biar saya aja yang berjuang babak belur. Ngalami sendiri. Nanti kalau enggak, Pak Peter cerita lagi tuh, iya Pak, laptop saya hilang. Udah di-save belum Pak ke ini palamba.data. Iya, waktu itu saya tahu tapi belum saya coba. Aduh, nangis lah Pak Peter. Jadi, oke, yang saya lanjutkan lagi nih. Dewan editorial atau editorial board-nya atau editorial staff-nya itu sangat kecil biasanya. Dan kalau kita cermati, iseng gitu, editorial itu muncul di mana-mana. Dia publisher tapi ngelola banyak jurnal. Dan yang saya heran, dia itu kok pinter banget ya. Nyebar informasi itu misalnya bidang kita pertanian, dia mesti paling tidak ada nyebut agriculture, environment, biology gitu loh. Kalau nembak Pak Peter mesti ada kata engineering gitu loh. Material apa gitu loh. Nah itu kok tahu dia? Mungkin karena dia juga predator itu juga nyari internet gitu loh. Nama-nama itu kan ada, kalau kita publish kan masih ada alamat emailnya. Sekarang ini. Oke. Maksudnya segera hadir itu apa? Gimana Pak? Itu nomor 2, Dewan Editorial sangat kecil, saya paham. Tapi atau segera hadir dalam tanda petik gitu. Oke, gini Pak, ini bahasa Inggrisnya itu coming soon gitu. Jadi dia itu ada tulisannya Dewan Editorial, Dr. Julison, Dr. Numberi, Dr. Palamba, and others coming soon gitu Pak. Ada yang saking kurang ajarnya itu. Coming soon itu maksudnya apa? Ya akan banyak lagi gitu, tapi tetap nggak nyebut siapa. Banyak lagi yang lain-lainnya maksudnya. Iya. Saya pernah ketemu anyway gini Pak. Tapi saya takutnya buka yang predator itu. Tapi betul-betul tulisannya Pak, coming soon. Saking dia repot nyari nama Pak. Karena kalau nyari nama itu sekarang kita pakai ini langsung ketemu Pak. Kualitas editorialnya itu. Ketemu di Scopus. Kan kita langsung ya? Betul, afiliasinya kan harus disebut Pak. Sekarang itu nggak bisa bohong itu. Misalnya Pak Peter Palamba, terus ngaku dari institusi lain gitu, atau orang itu ngawur gitu. Itu bisa dicek gampang banget sekarang. Baik lewat Scopus, baik lewat apa? Kalau kita PD Dikti gitu ya, langsung ketahuan itu. Jadi memang betul Pak, segera hadir ini saya terjemahkan aja. Coming soon. Aneh sekali Pak. Tapi terjadi loh itu Pak Julison. Pernah saya lihat. Oke, yang nomor 3 ini ya memang dia kayak Hindawi itu mengelola banyak jurnal Pak, ratusan. Tapi bener dia gitu loh. Dia ngaku gitu loh. Tapi kalau ini, kalau kita cek jurnal yang lain tuh nggak ada Pak. Gitu loh. Nah, pokoknya
webnya itu aja udah ketahuan dia sembrono itu. Gambarnya kalau diklik-klik itu masih I'm sorry, under progress gitu loh. Under construction. Gitu, atau 404 error gitu. Artinya emang nggak ada gitu. Oke, ini yang nomor 4 ini begini. Dia bilang jurnal kita menerbitkan jurnal 6 kali setahun. Tapi jurnalnya nggak ada. Apalagi kalau dia ngaku saya mulai terbit tahun 64. Ya, terus dicek tahun 74 aja nggak ada gitu Pak. Under construction. Kapan konstruksinya jadi? Nah, jadi dicek di recent edition gitu atau recent jurnal terbaru gitu, kelihatan sekali. Yang sering banget, kadang-kadang kita nggak sempat gitu. Jurnal hari ini aja, yang terbaru gitu ya. Itu Bapak cek judulnya, kalau dia ngaku menjadi bidang, kalau bidang kita tahu persis tuh. Kalau bidangnya misalnya engineering gitu ya, teknik sipil, Pak Peter gitu ya, terus ngecek, udah bayangannya dia teknik sipil gitu. Dicek itu ada serangganya Pak, nama serangga itu. Ini nggak bener nih, skopnya teknik sipil kok ada artikel serangganya gitu loh Pak. Jadi dia itu sebenarnya masuk penyakit hama penyakit tanaman gitu loh. Nah, itu nggak konsisten itu gampang sebetulnya. Tapi butuh waktu Pak, kita tetap harus melihat itu. Oke, nah ini kan memang dia bilang selalu ada tempat. Segera next section atau next volume, next number itu masih ada 4 tempat atau 20 tempat gitu. Ya, kalau dia bilang 20, dicek aja yang sekarang ini, ternyata dia hanya punya 6 gitu loh Pak. Jadi dia punya 6 yang sekarang aja nggak laku gitu loh Pak. Kok besok bilang 20 tempat untuk artikel kita gitu. Kan dia promosi Pak. Biar kita ngajukan proposal, ngajukan paper. Tapi kan tadi loh harus diingat loh, kita semua harus sadar loh. Hak cipta paper kita itu istilahnya ditawan oleh dia. Ya. Itu yang sebel kalau apalagi kalau itu paper kita yang jagoan gitu, yang kita anggap paling bagus datanya. Nangis kita, Pak. Itu menjadi dasar penelitian kita gitu. Ditagih nggak bisa gimana. Terus nanti kalau kita submit ke lain, dia teriak, Anda double. Itu, terus dia lapor ke jurnal yang itu. Seperti itu, Pak, yang problem. Oke, yang lain adalah, nah ini memang situs webnya tadi, Pak. Yang paling sering tuh dia ada simbol Turnitin, apalagi Zotero, Mendeley gitu, semua. Terus sponsorship-nya. Jurnal yang hebat itu memang malah gratis dan sponsornya, tapi sponsornya ada. Jurnal yang bilang gratis tapi nggak ada sponsornya itu aneh. Kalau Bapak ingin tahu di bidang-bidang kedokteran yang nyata sekali itu, sponsornya itu bisa panjang, Pak. Hanya itu iklan aja. Tapi memang betul dia gratis gitu. Bahkan yang online nggak gratis pun, saya pernah baca gini, edisi sekian sampai sekian 6 tahun digratiskan dengan sponsor oleh apa gitu Pak. Padahal dia harusnya bayar. Ada di sponsornya tuh bilang di jurnal itu, edisi, kan ada kalau kita yang bayar itu, kalau diklik kan ada yang free, ya. Free charge gitu. Terus jurnalnya adalah ini yang free gitu. Tapi saya pernah baca yang edisi, memang semua bayar. Kalau kita klik yang artikel yang jagoan itu bayar $30 per akses. Ada yang 24 akses, 24 jam gitu. Saya nggak ngerti itu. Apa 24 jam itu kita boleh baca tapi nggak boleh download gitu ya. Tapi kan bisa kita akali, kalau nggak bisa download, saya print screen sekarang. Print screen banyak gitu. Ya, jadi ada yang model begitu, 24 jam $30 gitu. Ya, jadi yang itu bisa di sebelah ada tahun
80 sampai 2000 gratis disponsori oleh bla bla bla. Dan itu sponsornya kelihatan terus, Pak. Wah, enak itu. Tapi di bidang ilmu saya nggak ada, Pak, yang disponsori gitu. Tak lihat jurnal-jurnal itu paling disponsori satu volume atau satu number aja. Tapi kalau sampai 1 tahun itu belum pernah saya. Kemudian nomor 6 ini. Kalau kita cermat, terutama di bidang ilmu kita akan tahu mesti kalau engineering mungkin linknya dengan akreditasi internasional ABET misalnya gitu kan, atau yang lain. Nah itu dia nyebut, tapi kalau kita cek di ABET-nya, dia afiliasi kemana? Yang saya tahu misalnya AACB ya manajemen. Nah, kita manajemen itu bisa ngelink ke ABET juga, tetapi di bidang akreditasi internasional ABET itu lebih rendah dibanding AACB untuk manajemen. Sama-sama akreditasi internasional, ya. Kalau kita di BAN PT kita langsung unggul itu prodinya. ABET, AACB juga unggul. Problemnya ternyata kalau di dunia internasional itu ada akreditasi yang berbeda begitu, lebih menarik mahasiswa luar negeri yang mana gitu. Ternyata kalau untuk bidang manajemen, kalau masih ABET itu negara tertentu nggak akan daftar sebagai mahasiswa kita. Nah, ini teman-teman di Jawa ini ada tertarik yang negara yang pengen ke luar negeri tetapi pengen tropis dan duitnya banyak. Ini tembakannya sekarang banyak ke Arab Saudi, negara-negara minyak. Nah, itu minta dia akreditasinya internasional dan nggak ABET. Dia langsung nyebut ABC. Nah ini pada perang di situ. Saya yakin nih kalau di Uncen sama di universitas saya belum sampai mungkin malah yang Kupang sana Undana itu tertarik ya, karena dekat timur sih, dekat negara sebelah bisa dekat gitu, naik bis saja dapat gitu. Tapi kalau universitas kecil kayak kita ini cari dalam negeri yang bagus saja susah mahasiswanya, apalagi cari luar negeri gitu ya. Tapi kalau di Jawa itu menjadi isu menarik, Pak. Universitas kecil UNS saja udah rebutan mau akreditasi internasional yang kelasnya yang tidak normal, lebih tinggi dari yang dibayangkan sejak awal. Oke, situs webnya sudah. Nah ini kalau nomor 7 ini simple ini. Kita cek di itunya, kita langsung ragu itu, Pak. Mendasar sekali di penulisannya. Terutama kan kalau kita baca mesti abstraknya, judul dan abstrak. Nah kalau saya kaitkan, dia skopnya apa? Skop coverage dari jurnal itu apa? Misalnya engineering ya jangan ada istilah saya tadi yang ekstrim tadi, serangga. Jadi pemanfaatan serangga untuk dimakan oleh ular misalnya. Jadi ini engineering apa ini gitu loh. Itu sama kalau bidang kita tahu persis itu. Ini nggak masuk akal nih masuk di sini gitu loh. Skopnya itu menyalahi, padahal skop itu sudah harus ditolak di level editorial board-nya. Nah, sebetulnya yang saya ceritakan tadi yang nomor 8 ini, ya isi jurnal itu bervariasi gitu. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Kalau enggak, saya ingin nunjukin di tadi udah saya siapin itu, bentar, yang izin bertanya, cuma mungkin nyentuh-nyentuh tapi kayaknya di luar ini kan, di luar pembahasan itu, tapi saya butuh sekali informasi. Yang apa itu, Pak? Yang ini, Pak, tadi Bapak nyinggung kontinuitas ini kan ada jurnal begitu. Terus kami di sipil itu ada jurnal juga, tapi dia berhenti pada berapa tahun yang lalu gitu. Terus kita mau mulai lagi tahun ini. Nah, masalahnya itu penomoran volume itu loh, Pak. Kalau rutin kan volume 1 tahun yang pertama, volume 2 tahun yang berikutnya, dan seterusnya. Nah, ini ada kekosongan 2-3 tahun itu, terus volume yang tahun ini itu bagaimana? Kelanjutan dari 3 tahun yang lalu atau seakan pura-puranya tahun kemarin ada gitu, bagaimana? Nah, ini menarik, Pak. Jadi saya ikut persis ada pengelolaan jurnal itu 2. Di bidang ilmu saya itu kita kan kiblatnya saat itu ya UGM sama IPB, Pak. Pertanian ya. Itu yang di UGM itu bidang ilmu saya discontinue seperti tadi, Pak.
break gitu loh, Pak. Iya. Nah, apa yang terjadi? Di Sintanya selisih banyak, Pak. Yang IPB sekarang udah Q2 malah, Pak. Yang UGM enggak, Pak. Belum berani nyebut Q dia. Mungkin Sintanya aja berani gitu. Itu kalau kualitas papernya, Pak, sama. Artinya kualitas editorial board-nya ya. Paper yang di dalam itu tak lihat bagus sama gitu. Tapi nilainya kan lebih rendah yang UGM, Pak. Ini untuk bidang ilmu peternakan, Pak. Itu lebih rendah, Pak. Dan itu perjuangannya lama. Akhirnya apa? Akhirnya ya teman-teman marah semua sama pengelola saat itu siapa? Itu hanya terlambat 2 volume atau 2 nomor gitu, Pak. Terus ya udah kalau situ nggak serius ya diganti aja. Karena ini lebih ke menjaga rutinitas itu. Makanya mungkin diputuskan aja, Pak, kalau sampai kosong gitu berarti kita nggak Newport. Ya toh? Nggak Newport itu dalam konteks kontinuitasnya. Internal. Karena kalau membayangkan orang luar sekarang ini repot, Pak. Kalau kita masih Q6 terus sebelah itu Q3, Sinta 6, sebelah itu Sinta 3 gitu. Nah, Bapak pasti ditinggal itu. Mending bayar sama tapi di sebelah itu Sinta. Dan dia saking larisnya terus tidak 1 tahun 2 kali tapi 1 tahun 6 kali gitu loh. Sudah, nanti kelibas juga, Pak. Makanya ngelola jurnal ini harus serius tuh. Kalau misalkan saya berlaku curang ini bagaimana ya? Pastilah tidak etis, tapi saya perlu pendapat Bapak. Kalau saya bikin penerbitannya sekarang, tapi tahunnya itu tahun 2000 2007, 2008, begitu, Pak. Misalkan mundur gitu, gimana? Nanti kan kita ada daftar yang sudah diserahkan, Pak. Nggak bisa bohong kan, Pak? Wong data yang dulu aja kita disuruh online kok, Pak. Yang dulu nggak online, tolong dibikin online. Itu semakin bagus nilainya. Dan satu indikator yang menarik itu, Pak. 6 tahun mengelola jurnal, itu bisa Q2, Pak. Kaget juga saya, Pak. Jadi kalau kita mengelola jurnal 6 tahun, serius, itu sudah bisa membuktikan ada yang mencapai Q2. Oh, gila nggak, Pak? Jadi kalau kita sudah ngelola 10 tahun terus belum Q2 gitu, ini patokan terjadi di Indonesia nih, Pak. Ya. Jadi dia pamer sama saya gitu. Wah, Q2 susah. Dia senyum-senyum, Pak. Kami ngelola 6 tahun dia. Q2 sekarang. Nanti sekarang itu saya ceritakan ke semua orang. Kalau ngelola jurnal yang benar, itu udah berapa tahun? 10 tahun. Sekarang mana? Sinta 6. Jadi patokan Sinta aja sekarang udah kelihatan tuh, Pak. Sintanya kalau sekarang Sinta 6 terus jadi Sinta 3 misalnya. Sekian tahun terus jadi Sinta 2 apa gitu loh. Sepertinya itu harus menjadi indikator juga gitu. Karena di kepangkatan juga kita kan misalnya Sinta 3 sama Sinta 2 itu sama misalnya. Saya nggak tahu sekarang itu kan berubah-ubah kan. Value kumnya itu, angka kreditnya itu. Nah, kalau punya Bapak itu kayaknya dunia akademis itu modalnya jujur, Pak. Agak repot kalau enggak. Kecuali terus nanti gini loh. Pak Julisan pengelola, terus oke. Aku yang sekarang enggak jujur aja. Terus ketahuan toh. Terus ini enggak dipercaya ini. Terus Pak Julisan dan teman-teman, oke gampang. Pak Julisan kita nonaktifkan aja, diganti Pak Peter gitu. Nah, terus nanti pengelola barunya itu cuman bilang terus gitu. Yang bohong dulu bukan saya kok, Pak Julisan. Gitu. Nggak nyaman juga, Pak. Reputasi itu yang lah Bapak kan kalau kita ngelola kan list editorial board-nya ada, Pak. Selalu ada. Makanya jangan mau kalau nama kita hanya dipinjam. Terutama di pengelola loh. Itu mungkin jadi kum untuk pengabdian mungkin ya, pengelola jurnal. Tapi reputasi akademis kita loh, Pak, kalau kita lagi jadi ketua loh. Dan saya tuh melihat persis di tempat kami itu para champion istilah saya, para champion yang perform bagus di itu memang kusuk dia, Pak.
kusuk banget ya ngelola jurnal itu. Terutama dengan komunikasi antar jurnal sekarang, Pak. Antar pemilik jurnal. Jadi tadi yang kalau saya bilang, kalau Pak Julison itu selalu menulis di kampus kita, Bapak itu nilainya rendah. Bahkan mungkin malah nggak dinilai. Apalagi Bapak sebagai editorial in chief, chief editor. Nah, itu kan kesannya terus nulis sendiri. Jeruk makan jeruk. Nah, betul. Durian makan durian, Pak, itu. Jeruk makan jeruk itu terjadi. Dan itu nilainya rendah loh, Pak. Jadi kan strategi paling bagus kan Bapak, oke, sadar semua publikasi menjadi penting, hidupnya jurnal penting. Ayo kita komunikasi sama sesama Sinta 4 misalnya di bidang kita. Kontak itu semua, Pak. Nanti itu share paper, Pak. Untuk ngurangi itu. Karena ada persentase, Pak. Persentase paper dari luar itu termasuk penilaian, Pak. Nah, yang penulisnya juga senang. Karena kalau saya udah kenal Pak Julison sebagai editor di Uncen, oke, saya satu. Wah, tapi terus mau nembak ke Brawijaya, nggak kenal. Nah, ini kan kalau kenal semua kan enak, Pak. Terutama biasanya kenal yang enak itu sesama selevel Sintanya, Pak. Iya, iya. Ya, itu. Berarti sarannya dari Pak Duat Maji, yang lalu biarlah berlalu, saya mulai dari hari ini menuju masa depan, begitu, Kak? Ya. Oh, ya. Terima kasih. Dan yang UGM itu ketahuan kok, Pak. Oh, ya. Ya, dan untuk menutup malunya, ini bukan masalah malu atau enggak malu, Pak. Memang mungkin waktu itu si pengelola itu sibuk gitu loh, Pak. Kebetulan pengelolanya itu PD1. PD1 terus aktif di LPPM gitu. Jadi, wah ini sampean ini gimana gitu loh. Oh, iya lupa aku hilang 2 nomor gitu loh, Pak. Jadi kan itu kan ngaku tiap 3 bulan gitu kan, Pak. Iya, iya. Nah, ngaku itu penting itu. Bapak mau ngaku kalau 3 bulan nggak mampu, jangan bilang 3 bulan. Set 4 bulan. Itu, Pak. Atau 6 bulan, atau setahun sekali. Nah, kalau itu sudah di set, itu kesepakatan teman-teman itu. Bahkan dari pengalaman itu begini, Pak. Stok itu sudah ada internally. Kalau misalnya publikasinya tiap publication itu 10 paper ya. Untuk periode berikutnya itu udah ada 10. Nah, itu nggak bisa juga Superman, harus super team itu. Teman-teman 10 itu ditembak, Pak. Sini artikelnya, sini. Gitu, Pak. Ini bantu semua ini. Nah, gitu. Nah, minta sini itu juga minta ke editor yang lain. Kami punya 10, you punya berapa, nanti kita share ya. Gitu. Share. Itu bisa Bapak sekarang zaman email gini ya, Aceh diajak, Kalimantan diajak, nggak ada batasan sekarang, Pak. Gitu. Iya, Pak. Terima kasih. Jadi kira-kira begitu, Pak, yang mungkin keputusannya sekarang tinggal, oke, kalau dulu tuh 4 bulan, sekarang jadi 6 bulan lah, diundur sambil nyari stok paper. Itu biasanya editornya sampai kurang lebih memelas istilahnya, Pak. Pak, tolong Pak, stoknya kosong gitu. Istilahnya stok kosong karena paling bagus itu malah 2 periode setelah itu sudah siap, Pak. Gitu. Dan kalau kita udah akrab malah begini, Pak. Saya butuh untuk naik pangkat tuh bulan ini. Saya papernya kapan mau dipublish gitu. Bisa nggak maju? Nah, rembukannya itu malah pangkat, Pak. Terus, oh Pak itu masih lama. Nah, Pak Peter udah naik pangkat ya. Jadi butuh 2 tahun lagi. Oke Pak Julison maju ya, gitu loh. Itu bisa internal, Pak. Nah, terserah kita sekarang. Gitu. Tapi memang stok itu jadi penting, Pak. Bang. Dan kalau udah komunikasi antar itu sering begini, Pak. Terus kan kita orientasinya sesama scope level Sinta. Nah, itu kita bisa menginformasikan ke penulis. Mohon maaf Bapak, kalau Bapak saya publish sekarang itu nunggu 2 volume lagi atau 2 nomor lagi. Artinya 4 bulan lagi atau 6 bulan lagi. Bagaimana
Kalau kami kerjasama dengan jurnal di tempat Pak Julison, itu stoknya kosong, orang bacanya nggak usah kosong gitulah. Dengan level yang sama akan diterbitkan bulan depan. Apakah Bapak berkenan? Oh, mesti berkenan itu, Pak. Oh ya, dipindah istilahnya. Karena kan double submission nggak bisa. Daripada withdraw dan seterusnya, dan administrasi itu kan dicatat di Sinta nanti Pak, kalau kita diakreditasi ulang. Akreditasi jurnal. Komunikasi seperti itu kan bisa. Nah, artinya bisa saja alasan withdrawal itu nggak masalah, tapi komunikasinya penting. Jadi si penulis suruh nulis surat withdraw, bukan kita memutuskan. Yang bahasa-bahasa lewat WA itu nggak usah ditulis. Yang ini ada kesempatan itu nggak usah, tapi surat resmi harus ada Pak. Kan sekarang ini surat resmi dari editor ke itu aja dinilai loh Pak. Saya itu sampai diajari, Pak segera respon Pak. Nanti kami akreditasinya turun loh Pak kalau nggak dibalas cepat gitu. Nah dia mau ngancam juga nggak berani. Misalnya mohon paper ini direview paling lambat 48 jam gitu Pak. Nah ini jurnal internasional sekarang ngarangnya gitu loh Pak. 48 jam. Untuk merespon yes saja. Kalau bilang yes, artikelnya akan diisi lengkap. Dikirim lengkap. Itu. Nah, model itu bagus tak pikir. Artinya kesediaan dirinya itu 48 jam. Tapi nanti kalau sudah papernya biasanya seminggu. Nah, daru lagi kalau 48 jam enggak, berarti dia enggak ngirim balas saja, berarti menolak. Terus kalau bilang ya 40 seminggunya itu enggak beres, itu segera dia juga dianggap enggak tuntas. Jadi ada bahwa Anda tidak bertanggung jawab lah kurang lebih gitu. Sudah dikasih waktu seminggu, sudah bersedia sebelumnya, dikasih seminggu nggak selesai. Nah itu biasanya terus Anda nggak saya percaya lagi sebagai reviewer di jurnal kami gitu. Jadi komunikasinya seru ini antara editor dan peer review. Ya. Kira-kira gitu Pak Julison, jadi jujur aja. Ya. Walaupun dengan sakit hati gitu Pak, jujur aja. Nggak nyaman ya. Oke, saya lanjutkan. Kalau ada pertanyaan lagi kita diskusi lagi nih. Ya, saya ingin tunjukkan yang apa Indawi, mana tadi Indawi? Nah ini Pak, Indawi. Ini contoh misalnya bidang Pak Peter itu mathematics gitu ya. Ini saya buka Indawi, terus dia ada cerita begini, ya. Ini yang bagi pengelola jurnal kayaknya harus ikut-ikutan ini, ya. Contohnya di sini adalah acceptance rate. Nah kalau ininya tinggi banget ya nggak usah ditampilkan aja. Misalnya kalau Anda nyerahkan 100% saya terima, itu kayaknya nggak ada seleksi. Kayaknya nggak gagah gitu loh. Ya. Makin kecil makin gagah ya Pak? Iya betul, bayangan saya gitu Pak. Ya. Nah, atau semakin kecil dan semakin mahal di sini gitu. Angkanya ini. Nah, ini contoh ini ya. Judul jurnalnya Abstract and Applied Analysis. Ini matematik ini ya. Jadi 14% ini. Indawi ini luar biasa nih. Angkanya kok rendah gitu loh. Maksudnya acceptance rate-nya itu rendah. Artinya kan berarti ini 100 paper masuk, yang diterima hanya 14. Ya. Terus tapi cepat ini Pak. Submission to final gitu ya. Ini berarti kan bilang accepted gitu. Diterima. Itu 40 hari loh. Berani enggak itu kita? Ini berarti proses antara yang kemarin langkah ke-6 itu antara editorial board, author sama peer review yang second round itu bolak-balik itu udah Pak. 40 hari itu udah bolak-balik itu. Kalau revisi 1 enggak beres, revisi 2, revisi 3. Berarti kan cepet banget ini Pak. 40 hari itu bayangan saya cepet banget ini. Ya, responnya ini luar biasa nih. Artinya acceptance rate-nya rendah, tinggi ya. Kalau ini walaupun angkanya kecil tapi tinggi bacanya ya. Acceptance rate-nya itu rendah, tapi ininya cepat gitu loh. Dan kalau lihat ininya apa?
mulai acceptance sampai publikasi nggak sampai setahun ini. Iya. 54 hari. 2 bulan kurang. Ya. Jadi mungkin di Unsun juga harus setting ini sekarang. Kalau melihat jurnalnya, ini menjadi benchmarking untuk mengelola jurnal gitu loh. Kecepatan mengelola ini menjadi penting ini. Oke. Yang ini malah acceptance rate-nya nggak disebut ini. Artinya ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita internal kayaknya ini penting ini. Jurnal metriknya ini. Oke, yang semakin tinggi, nah ini yang menarik ini. Semakin tinggi acceptance-nya, ya angkanya semakin tinggi di sini, bayarnya semakin tinggi. Ya. Ini 2.400, ini berarti kan kali 10.000. 2,5 juta. Enggak dong, Pak. Kali 10.000, Pak. 24 juta ya? Oh iya. Mahal ya? Dan ini saya nggak tahu ini kalau saya biasanya ini Pak Peter ini kalau mau ngetik di sini Advanced in Civil Engineering, saya biasanya langsung lari ke sini. Ini ranking berapa gitu loh. Advanced, ini saya mainnya 2 biasanya. Satu di SJR ini, ya. Satu untuk nyari-nyari apapun jurnalnya saya timbak ke sini, saya balikan ke sini. Saya takut ada discontinue, Pak. Discontinue itu berarti kalau kita publish di Discontinue Journal itu nggak diakui di jurnal di pangkat loh, Pak. Hati-hati. Jadi contoh ini Advanced in Civil Engineering. Saya ketik di sini karena nggak bisa di-copy tadi. Advanced. Salah tulis. Advances in Civil Engineering. Gitu ya. Dia running. Oh ada Pak. Di Mesir tuh Pak. Padahal. Ya jadi kalau kita baca di sini, ini saya tertarik ini nih. Pak Peter nih, bantu Pak Peter nih. Tapi bayarnya segini nih. Berat ini. 24 juta ya. Bahas Grammarly 20.000 aja lama, apalagi 2004. Aduh, Pak Peter nih. Milih yang gratis nggak ada Pak Peter. Ini angkanya di Hindawi ini tinggi. Oke, sekarang balik ke Advanced in Civil Engineering ini ya. Ini ada di Egypt ternyata. Ya, artinya produksinya. Rumah produksinya di Egypt. Karena kalau reviewernya itu bisa seluruh dunia sekarang. Jadi lokasi itu kadang jadi nggak penting juga. Ya, tapi di Dikti itu memang ada isu yang dari India sama Pakistan itu hati-hati, itu banyak yang predator gitu, atau dikelola nggak benar. Nah ini contoh. Sekarang kalau kita ikuti berarti Advanced in Civil Engineering ada di Egypt, Q-nya berapa? Itu ya. Ups, sebentar. Nah ini diklik sini. Advanced in Civil Engineering. Kalau ini simbolnya open berarti ya gemboknya terbuka gitu. Berarti open. Ada homepage-nya aman ini kalau mau nulis ke situ. Saya biasanya kalau ngejar ke sini untuk publish itu bayar berapa tadi udah ketahuan toh. Jadi nggak perlu. Tapi ininya Q3 Pak. Q3. Jadi kalau lihat petanya ini dulu Q4. Terus Q3 terus gitu. Pernah Q2 tahun 2017. Nah ini yang dimaksud dengan Q2, Q3 ini penting diketahui karena pernah saya baca di sininya discontinue Pak. Terutama yang di sininya itu coverage-nya banyak. Misalnya civil engineering sendiri, structural engineering sendiri. Nah ini kan ini 2 ini. Simbolnya ini 2. Karena bisa aja civil engineering jurnalnya Q1, tapi structural engineering-nya isi di situ Q3. Ini kebetulan aja 1 jadi 1 gitu. Dan ini aman, tapi Q3 Pak. Dan bayarnya tadi mahal banget nih. $2.400. Terus kalau kita ikuti di sini paling bawah ini adalah biasanya ada impact factor yang mana nih impact factornya? 0,29 bukan? 0,29 ya. Tapi udah ini aman ini Q3.
Nah, sekarang kalau saya sih begitu ada kayak Q3 gini, saya berusaha cari yang Q2 lebih murah. Gitu. Nah, kalau misalnya Pak Peter sudah tertarik di sini terus kayaknya terus pertanyaannya biasanya langsung kayak apa sih? Udah diklik di homepage-nya aja. Homepage-nya menuju ke dia. Nah, ini homepage-nya. Ya. Nah, yang predator biasanya dicek di sini tuh kelihatan. Di editorial board gitu. Diklik gitu, dia akan kelihatan. Nah, ini loh, Pak. Ini yang saya bilang tadi, coming soon. Nah, kalau lihat gini, benar tadi kan dia di Mesir, Pak ya? Iya. Jadi Mesir masuk akal kalau isinya banyak orang ini. Nah, ini sering saya pakai begini, Pak. Ini Kumar Swaswi. Ini berarti nama orang, kalau lihat manunya kayak orang India ini, Pak. Iya. Ya. Terus USA lagi. Iya, makanya kadang-kadang rumah produksinya di negara mana itu nggak penting, Pak, sekarang. Oh. Jadi jangan bayangkan kalau misalnya jurnalnya di Uncen itu chief editornya saya dari Bengkulu gitu loh, Pak. Yang internasional tuh. Nah, sekarang bener nggak dia ini? Yang predator dicek ini salah, Pak, biasanya. Contoh ini saya cek ya, kontrol copy ke Scopus. Scopus. Saya punya file, ini saya kumpulin di sebelah sini, Pak, references gitu. Terus lari ke index Scopus. Apakah dia itu peneliti handal atau enggak gitu loh, Pak. Nah, ini ada nama gitu, kopikan sini kan. Author last name berarti Vipulandan ini toh. Ini saya pindah ke sini. Biasanya di search gini aja langsung ketahuan kalau dia itu terkenal. Wah, hebat, Pak. Bener kan tadi Houston toh, Pak? Iya, 30. Indexnya 30, Pak. Nah, yang seperti ini yang saya lakukan, Pak. Yang paling penting kayaknya. Dia pasti bukan. Ya, saya dari Hindawi aja udah yakin dia enggak nakal gitu loh, Pak. Ini yang harus dilakukan terus sehingga kadang-kadang ini malah ini Pak ada associate editor, ada academic editor gitu. Sering saya cek di sini Pak, apa benar nih sih ini menjadi dari Busak Uludak University. Ngarang aja saya. Taruh sini aja, Pak. Oke, nggak ada. Tadi spasi berpengaruh nggak, Pak? Nggak ya? Oh, mungkin salah ya. Yang last name tadi. Oh, yang ini ya, Pak ya? Iya, coba. Mungkin. Oh, oke, ya betul, Pak. Ya. Oh, juga nggak ada. Nggak ada. Nggak apa-apa, Pak. Ini kan mungkin panitianya, Pak. Artinya di sini itu academic editor, jadi mungkin tulisan-tulisannya gitu loh, Pak. Tapi yang ini Pak, yang paling karena biasanya ini mesti akademisi Pak, jurnal internasional. Dan kayak tadi kan langsung dia indexnya 30 Pak. Pak, tolong yang Ciara Bedon itu Pak untuk coba-coba lagi sekali. Yang ini Pak ya? Ya, dia berani naruh di atas itu harusnya aman. Kalau nggak aman kebangetan. Oke, ini nama urutnya bukan ya? Bukan nama urut ya Pak? Oh enggak, ini karena ada Arnold Perot. Ya. Mestinya orangnya lebih penting lah. Ya. Oke, kita lihat Pak ya. Nah, yang seperti ini biasanya mau nembak yang mana itu saya ikuti Pak.
Bedon ya. Kalau dari nama ini, Bapak kan sipil ya. Ini Pak Peter kenal nggak orang-orang ini? Pak Jelison yang dari teknik sipil, Pak. Saya nggak kenal. Bagus Pak. 23. 23 Pak. Artinya dia benar ya dari Italia ya. University degli Studi gitu. Mana tadi? Ya, sesuai dengan itu. Iya benar Pak. Nah yang iseng 2-3 gini aja udah pasti benar Pak. Maksudnya si dari sini, nah ini kita jadi tahu Pak. Nah yang saya maksud kalau kita kerja dengan OneNote itu kita copy ini Pak. Kita copy contohnya yang mana ya tadi ya. Ini juga kita copy. Yang mana saja nanti ininya ke save Pak. Kopi yang bagaimana Pak? Coba Bapak praktek. Misalnya saya ini kalau ini sekarang bisa print screen ya. Tapi kalau enggak misalnya yang mana ya? Ini bisa di copy enggak? Ini kebetulan kan enggak bisa nih Pak. Di copy enggak bisa. Oh, karena masuk Zoom ini kah? Enggak tuh Pak. Coba ini bisa tak copy ya. Oh, copy. Contoh ini bagian dari situ aja Pak misalnya. Ya. Sebentar, yang paling menarik apa? Ini misalnya lah, kontrol copy, terus pakai OneNote, terus misalnya Uncen ini pakai Uncen gitu, terus saya kopikan di sini gitu ya. Nah ini ada ini loh Pak. Oh langsung ya. Ada apa? Alamat emailnya. Betul. Alamat page-nya. Iya. Dan kalau malas lagi kan ngopi-ngopi gitu, malas kan tinggal begini juga bisa Pak. Print screen gitu Pak. Terus ditembakkan di sini. Nah ini udah masuk nih Pak. Tapi ini alamatnya nggak masuk karena kan normal print screen Pak. Iya. Tapi saya seneng ini karena apa? Saya tuh bisa tak kecilin banget segini loh Pak. Pas butuh tak gedein gitu loh Pak. Word nggak mungkin sebebas ini Pak. Bisa jalan-jalan gini nggak mungkin dia. Itu yang saya maksud kalau kita pas mulai searching ya. Searching apapun mulai dari manapun gunakan ini. Gunakan OneNote itu. Nah ini contoh, ini artikel ini dari sini Pak. Ya toh. Saya senangnya kan, saya bisa main-main gini Pak. Ini tuh ngeling sama sini loh, gitu. Terus ini lo penting, gitu Pak. Ini juga penting, gitu. Nah, Word tuh nggak bisa. Nah, nanti kalau sudah beres kan, tinggal terserah Bapak ini rumahnya ini loh. Apakah formatnya, apakah referensinya, apakah backgroundnya, atau terserah lah. Oke, stop share. Nggak terasa udah 1,5 jam. Terima kasih banyak Pak Darmaji. Oke, Pak Peter, silakan ada yang ngajak diskusi lagi. Kita share aja mungkin Bapak Ibu sekalian punya pengalaman mencari teknik di luar yang kita sampaikan hari ini. Banyak cara, tapi tadi kebetulan yang bisa contoh adalah Hindawi. Mungkin di Willy atau Elsevier itu bisa kita cari juga. Ya, Pak Darmaji saya izin Pak Darmaji, saya Pak John. Oh iya silakan. Saya melihat wajahnya iya. Pak Peter tadi itu lihat. Oke. Iya. Gimana Pak? Nah, ya saya ini kan dulu punya pengalaman pernah submit jurnal di Pertanika Malaysia. Itu proses sampai under review. Tapi itu tidak ada kabar balik lagi setelah under review. Memang seperti yang tadi Pak jelaskan, terus mau narik jurnalnya juga. Sudah tidak bisa lagi jurnal untuk ditarik lagi. Akhirnya saya nulis jurnal baru untuk submit. Tapi dari pengalaman itu, ada jurnal juga yang mirip dengan
punya saya keluar di tempat yang sama, yang saya dapat informasi dari situ, oh ada juga yang sama nih, ya, tapi ya kita nggak bisa klaim lagi tuh. Itu Pertanika Malaysia itu yang tentang pertanian itu Pak. Itu satu pengalaman yang tadi Pak jelaskan, saya juga merasakan itu. Tapi juga yang kedua ini berkaitan dengan kutipan untuk kita publikasi. Sehingga mungkin dari pengalaman Bapak sehingga bisa diterima oleh jurnal-jurnal yang bereputasi baik ya. Q2 sampai ya tidak Q2 Q1 lah. Itu biasanya apakah kita harus sitasi para penulis yang ada di jurnal tersebut, jurnal yang kita tuju, sehingga di dalam penulisan kita ketika paper kita submit ke jurnal tersebut bisa diterima. Mohon sedikit penjelasan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak John. Yang seperti itu minta untuk disitasi itu sebenarnya motif dari jurnal itu meningkatkan high index-nya dia Pak. Jadi biasanya jurnal yang belum bermutu banget Pak, biasanya minta seperti itu. Ya, bahkan di Indonesia itu ada yang kayak gitu, minta gitu, bahwa malah saya pernah baca begini Pak, ini jurnal di Thailand atau di Asia gitu. Minta tolong 10% jurnal yang kita kutip itu ngutip dari jurnal itu gitu loh. Periodenya terserah, volumenya, nomornya terserah. Nah malah capek itu Pak, kita nyari bidang kita di situ yang naik turun volume, lari lagi gitu. Karena begitu ngetik di normal Google, nyari bidang kita larinya nggak ke jurnal itu lagi. Jadi ada, tapi feeling saya yang Q1, Q2 enggak Pak. Jarang, tapi yang Sinta itu banyak yang minta gitu. Karena untuk upgrade dia Pak, selain yang Pak Julisan tadi volumenya harus tertib, nomornya tertib, dia itu ada citation index-nya itu loh Pak. Nah, sekarang ini malah ada bahasan lagi internal citation. Jadi kalau jurnal itu disitasi oleh jurnal itu internal. Yang lebih susah lagi ternyata gini, kalau Pak Jolison, Pak Numberi, terus Pak Palamba nulis di paper gitu, nah nanti Pak, misalnya nama pertama Pak Numberi, nanti walaupun namanya bertiga nih, Numberi, Jolison, Palamba 2019. Nanti gantian tuh Pak Jolison nulis lagi, Pak Jolison, Numberi, Palamba. Ngutip punya Pak Numberi yang pertama tadi. Nanti terus Pak Peter tahun berikutnya Palamba mengutip Numberi dan Jolison. Nah saling kutip itu. Itu internal citation tuh, self citation tuh. Harganya rendah juga sekarang. Gitu. Jadi kalau kita kan kalau di sini itu ada citation index kita berapa? Tinggi gitu. Yang penulis top itu bisa ribuan itu atau ratusan. Nah, ya yang internal citation atau self citation itu nilainya rendah walaupun ada tetap disebut gitu. Nggak nyamannya itu kalau kita ngutip sendiri itu loh Pak. Nanti ada gini walaupun nyatanya enggak, kelihatannya enggak karena tulisannya tadi kan gini. Jolison Numberi Palamba 2018 ya. Terus Numberi Jolison Palamba 2019. Terus Palamba Jolison Numberi 2020. Nah, tapi yang terakhir itu ngutip punya tadi itu loh, 2 tadi loh. Kan itu papernya sendiri, walaupun bukan first author. Tapi ikuti saja Pak, kalau Bapak sudah mempelajari di jurnal itu ada dalam menulis reference mohon mengutip jurnal saya gitu, itu kepentingan editornya Pak. Kalau jurnal Q1, Q2, setahu saya yang Q1 itu lebih ke novelty-nya. Begitu novelty-nya nggak masuk, udah tamat kurang lebih gitu loh. Bahkan ada teman yang bahasa Inggrisnya itu lebih diceritakan sebagai harus ada nama asingnya gitu. Ada native speaker-nya. Salah satu itu. Kalau bisa termasuk chief editor. Jadi ada strategi begini Pak sekarang. Kalau ngajak orang asing itu ditanya, "You chief editor enggak?" gitu. Atau editor jurnal enggak gitu. Karena kerjasama riset kan akhirnya publication tuh. Nah, kalau enggak dia, "Oh enggak, saya bukan editor." Kamu kenalan editor enggak gitu. Itu penting ternyata, Pak. Saya kaget juga itu. Oh, iya ya. Contoh nyata itu
nature Pak, yang saya cerita itu geli itu. Bapak mungkin tak ceritain geli itu. Orang Indonesia itu nulis di nature itu mungkin nggak ada, sedikit banget Pak. Ya, dan nature itu tertinggi indexnya seluruh dunia. Bapak hanya nulis 200 kata aja udah dikutip seluruh dunia. Orang berebut ke situ. Terus si Pak Direktur kita ini, Direktur SDM dulu ngundang, dulu Dirjen Pak ya, sebelum periode Mas Menteri ini Dirjen. Itu ngundang editor chief-nya Nature. Diundang ke Dikti pas dia ada acara. Besoknya udah ketemu di jurnal Pak. Judul Indonesianya itu, hasil diskusinya itu judulnya adalah kurang lebih inti ceritanya itu ada raksasa yang belum nulis gitu loh Pak. Dengan data yang mungkin luar biasa gitu loh Pak. Tapi belum ditulis. Ini menantang peneliti dunia untuk dieksplor. Nah itu kalimatnya gitu. Itu nggak nyampe sehari itu Pak. Maksudnya besok. Terus kita tanya kenapa? Oh dia chief-nya kok. Jadi wah luar biasa ini. Jadi memang itu penting Pak. Ngajak penulis yang aktif di. Nah kalau teknik sipil tadi kan namanya siapa tadi? Perat atau siapa itu Pak Julison yang kita lihat tadi yang indeksnya 30. Namanya agak susah tadi, orang India tadi itu. Nah, itu kalau bisa dikontak Pak Peter tuh, wah luar biasa itu. Apalagi papernya bagus gitu, terus dijak. Dan dia masih peneliti loh itu. Masih peneliti. Nah, jadi itu kalau diajak ke Ujen gitu, itu untuk engineering bagus itu. Tinggal mau atau enggak kan gitu. Ya, gitu Pak. Memberi kira-kira sharingnya ya. Oke Pak Peter, ada lagi? Baik, terima kasih Pak Dr. Maji. Pak Ibu, yang lain mungkin masih ada yang ingin diskusi atau ditanyakan. Jadi saya juga punya pengalaman begitu Pak, yang diminta untuk mencitasi dari jurnal tersebut. Nah, kebetulan topik saya ini tidak ada sama sekali yang mirip dengan semua jurnal yang ada di situ. Tapi terus gimana Pak? Saya paksakan saja, Mas. Karena citasi kan yang penting dia nyinggung sedikit, itu udah terdeteksi nanti. Iya. Itu jurnal Indonesia atau jurnal luar, Pak? Indonesia tapi internasional, Pak. Oke. Iya. Iya, motifnya itu tadi kok, Pak. Indeks dia. Iya. Bapak Ibu, silakan kalau ada yang izin Pak Tatmaji. Ya, silakan Pak John. Iya, ada lagi satu nih Pak yang tadi yang sitasi internal itu. Kalau kita kan ada nama 3 orang itu. Terus saling sitasi, terus kalau kita lihat di daftar Sinta itu, Pak muncul nih data kita sudah disitasi. Ya. Ya kan kadang-kadang juga senang kita gitu. Tapi kalau tidak disitasi, saya kan punya pengalaman. Paper saya 2017 sampai sekarang nggak disitasi ya. Nanti ada satu grup riset karena dosen pembimbingnya sama baru disitasi. Wah senang juga. Tapi dengan penjelasan ini, oh iya betul ya nilainya juga rendah ini. Ya apakah juga berpengaruh karena mungkin publikasi jurnal yang dipakai ini bukan open access ya, jadi tidak bisa dilihat oleh langganan-langganan jurnal, terutama kita yang Indonesia Timur. Termasuk Kuncen ini kan kita tidak punya akses untuk masuk di jurnal-jurnal reputasi ya, tidak punya akses untuk masuk ke sana. Kecuali kalau yang open access di Google kita lihat, mungkin bisa dapat lah. Nah itu masalah kita juga di situ Pak. Ya. Terima kasih Pak. Iya. Jadi di kami itu juga punya pengalaman begitu Pak. Salah satunya yang tadi yang saya ceritakan. Jadi fakultas saya itu memberi biaya seminar Pak. Biaya seminar 4 juta luar negeri, 2 juta dalam negeri. Ya mesti tombok itu Pak. Kalau ada nginep 2 hari aja di Jawa itu mesti tombok kami. Ya saya bayangin tuh kalau Uncen gitu mahal banget tiketnya tuh. Ya toh, pasti nggak cukup tuh. Tapi bayangin Pak 4 juta
Waktu itu saya, ya Tuhan ini kurang lah gitu. Tapi kalau saya pergi sendiri Pak, itu juga kan disumbang 4 juta lumayan gitu loh. Dan kalau sudah saya merasa udah umur-umur segini gitu, tak gabung sama piknik Pak jadinya. Jadi kalau nggak gitu rugi kita Pak. Kalau di UGM yang kaya Pak misalnya, jadi di UGM itu ada yang sampai duitnya itu sekitar 2 miliar Pak. Prodi loh ini Pak. Prodi itu 2 miliar. Teknik nih. Nah mungkin Pak Peter tahu itu. Teknik nih. Terus bagaimana membelanjakan duit itu? Repot juga itu Pak ternyata belanja 2 miliar itu Pak. Apalagi dia udah PTNBH. Ya. Nah salah satunya adalah semua yang diundang. Nah diundang di luar negeri nih. Dia nggak dapat duit, tapi gini Pak, tiket ditanggung, hotel ditanggung. Gitu Pak. Jadi rewardnya itu bukan duit, tapi tiket ditanggung walaupun ke Eropa ini. Apalagi invited speaker. Wah, itu tambah honor tuh, Pak. Ada honornya. Tapi kalau presenter gitu ya, mempresent paper yang present itu. Kalau ada anggota ngitungnya beda lagi. Tapi kalau satu orang first presenternya, first authornya itu dibayai hotel dan tiket. Nah, nanti kalau dia anggota mungkin tiketnya enggak. Hotelnya ya. Jadi mainnya di situ Pak, tapi tetap cost-nya hilang, duit 2 miliar itu tetap dibelanjakan gitu. Nah, ya kami agak repot model begitu karena kami duitnya juga enggak 2 miliar gitu loh. jadi fakultas saja hanya bisa ngasih 4 juta gitu loh. Gitu. Jadi kayaknya di perencanaan kita untuk belanja duit itu sekarang udah mulai begitu Pak, karena reputasi kampus ini salah satunya ternyata harus ada champion yang nulis Pak kalau dunia akademis ini. Gitu. Kalau kita hanya jadi pejabat itu kayaknya nggak akan dikenal di mana-mana gitu loh. Ya. Saya ingat persis itu Pak yang dari rektor IPB matematik itu Pak, dia bilang, "Aku itu pasti nggak akan terkenal jadi rektor gitu loh. Aku itu terkenalnya jadi penulis. IPB itu juga terkenalnya bukan karena saya rektornya. Karena ada penulisnya gitu. Bagus banget itu. Jadi dia jadi rektor itu bilang terpaksa gitu loh Pak. Ya kalau saya jadi terpaksa jadi rektor ya seneng aja Pak. Oke. Dan karena harus mengajar terpaksa juga saya meninggalkan ruangan nanti sebentar lagi. Oke Pak Peter. Satu mungkin informasi yang mungkin perlu juga kalau misalnya kita diminta untuk menjadi reviewer ya. Jadi kemarin itu saya mendapat email peringatan dari salah satu jurnal. Jadi kalau komentar kita itu dalam bentuk lampiran, apakah Word atau PDF, mungkin tadi sudah disampaikan Pak Lutmaji. Jadi seharusnya dokumen tersebut kita hilangkan properties dan personal informasinya. Supaya mungkin karena komentar saya sebelumnya itu ternyata ketahuan autornya itu saya. Ya saya mendapat email. Ini informasi saja mungkin penting. Oke. Ya. Ya, jadi pengelola jurnalnya juga nggak ngerubah itu Pak. Iya. Artinya dia hanya komunikasi sama Pak Peter atau Pak Peter ngirim terus diteruskan gitu loh Pak. Teruskan. Ya benar Pak kayaknya. Gitu. Wah itu bahaya itu Pak. Artinya dari sisi kita mungkin kita harus hati-hati sekarang. Beberapa teman itu biar ngingetin nama kita kan nyingkat-nyingkat jadi lupa juga. Ya kita bikin kode aja, misalnya Tom and Jerry gitu Pak. Kode nama kita itu Tom and Jerry. Nah, enggak, kalau nyampe ke penulis nggak akan tahu Pak. Nebak-nebak. Tapi kalau ditulis ada inisial itu saya ingat teman saya itu. Dia nulisnya Pak Dijok. Nah, saya tahu itu Joko itu teman saya gitu loh. Jadi terus dia nolak lagi. Jadi saya nggak enak juga. Saya pura-pura nggak tahu aja dia tahu Pak. Maksudnya kalau ketemu itu dia agak kayak nggak enak gitu loh. Karena saya withdraw Pak, withdraw. Ya. Withdraw. Karena komentar dia itu ini statistiknya mungkin salah, jumlahnya kurang gitu loh.
Nah, di dunia saya itu ternak itu nggak boleh disakiti terlalu banyak gitu, repot Pak. Ada kode etik itu yang nggak boleh saya langgar gitu loh. Kalau jumlahnya saya banyakin itu melanggar di ininya etiknya universitas saya. Jadi harus sedikit, tapi sedikit itu saya pilih dari banyak gitu. Nah, daripada ribut kan, oh itu teman saya juga gitu. Namanya ada kayak tadi Pak Peter gitu ya. Wah ini Pak Dijok ini ya temanku itu masih Joko Rianto namanya gitu. Editornya saya tahu kok Pak. Makanya jangan pakai kode-kode aja, kode Tom Jerry gitu. Pas review itu ada komentarnya. Dia di ini Pak, di apa file propertiesnya Pak. Jadi Di option, ya dirubah Pak. Iya, jadi klik kanan baru remove gitu. Di file propertiesnya terus belum tentu juga yang apa author itu membaca, tapi bisa saja kalau mereka klik kanan siapa yang kirim. Betul. Ya. Kalau saya pernah kebalik Pak, saya pakai laptopnya istri saya ngerjain satu proyek dikti terus dia bilang, mana ya pakai komputer pacar ya gitu. Oh namanya cewek soalnya. Atau kalau curiga dia yang ngerjakan cewek ya. Lah enggak, masalahnya komputerku pas enggak ada problem itu saya pakai komputer istri gitu loh. Ini namanya istri saya Pak. Nah kalau gitu mungkin pengalaman Pak Peter nanti Pak dikomentari ini yang mereview orang kedokteran. Iya. Waktu kita sudah pukul 11.48, jadi kita sudah 1 jam 40 atau 50 menit. Mungkin kita cukupkan untuk hari ini. Terima kasih Pak Duat Maji dan Bapak Ibu semua yang sudah bergabung dalam pertemuan kita pada hari ini. Tetap kami mengharapkan kehadirannya untuk pertemuan kita yang ke-13 yang dijadwalkan besok pada waktu yang sama. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih, sampai bertemu dan selamat siang. Terima kasih Pak Peter. Pak Dekan terima kasih kunjungannya. Terima kasih Pak Duat Maji, terima kasih. Kita dapat pelajaran yang berharga nih. Sampai ketemu besok. Ya, baik, siap. Mohon pamit, izin live. Silakan. Ya, silakan Pak.